1. Pernikahan Shikar. Pernikahan Shikar adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya kepada laki-laki lain. Dengan mahar dirinya dinikahkan dengan putri atau saudari laki-laki lain tersebut. Contoh ungkapan akadnya. Aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mahar engkau menikahkan aku dengan putrimu. Pernikahan ini dikatakan tidak sah karena ada gabungan dua akad dan menjadikan akad masing-masing sebagai maharnya. Hukum pernikahan ini juga tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak ada nikah shikar dalam Islam. Larangan ini berimplikasi pada rusaknya perkara yang dilarang. 2. Pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, baik sebentar atau lama, padahal akad seharusnya dilakukan secara mutlak, tanpa ikatan waktu, dan tujuan untuk selamanya atau hingga terjadi perceraian yang tak dipersyaratkan sejak akad. Contoh ungkapan akad dalam pernikahan mut'ah. Aku menikahimu selama 1 bulan, aku menikahimu hingga selesai kuliah. 3. Pernikahan dengan beberapa akad. Maksud dari pernikahan ini adalah adanya 2 wali yang menikahkan 1 orang perempuan dengan 2 orang laki-laki. Dalam hal tersebut tak diketahui secara pasti orang mana yang akadnya didahulukan, sehingga jika salah di antara laki-laki itu menggauli sang perempuan, maka wajib baginya mahar misli. Mahar misli ialah mahar yang disesuaikan dengan mahar yang dibayarkan pada sebayanya perempuan tersebut, bisa dengan cara melihat mahar yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya atau bibi-bibinya. Hanya saja ketika akad dalam pernikahan tersebut diketahui mana akad yang akan dilakukan terlebih dahulu, maka akad dalam pernikahan itu menjadi sah. Artinya pernikahan tidak batal atau rusak. Pernikahan orang ihram. Pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji, ihram umroh, ataupun keduanya, baik dengan akad yang sah maupun dengan akad yang rusak, tidak boleh dinikahkan. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, orang yang ihram tidak boleh menikah dan tak boleh dinikahkan. Meski demikian, orang yang sedang ihram boleh melakukan rujuk atau menjadi saksi pernikahan. Ini karena rujuk berarti melanjutkan pernikahan, bukan mengawali pernikahan. Pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah atau sedang istibra. Pernikahan tidak sah selanjutnya adalah pernikahan perempuan yang sedang dalam masa iddah dan sedang istibra dari mantan suaminya, walaupun dari hasil hubungan syubhat. Dalam konteks ini, jika laki-laki yang menikahi perempuan beriddah itu menggaulinya, maka ia harus dijatuhi hukuman had, kecuali ia tidak mengetahui status haram menikahi perempuan beriddah dan sedang beristibra. Yang keenam adalah pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah. Para ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah. Keharaman ini lahir dari keraguan yang dimiliki oleh sang perempuan. Oleh karena itu, siapapun yang menikahi perempuan dengan kondisi seperti ini, maka pernikahannya batil karena ragu akan kehalannya. Pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim selain kitabiyah ahli kitab asli. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 menyebutkan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Artinya, seorang muslim dilarang menikah dengan perempuan non-muslim selain kitabiah asli seperti perempuan berhala, penyembah api, atau majusi, penyembah matahari, atau keturunan kitabi dan majusi atau sebaliknya. Dengan kata lain, maksud perempuan kitabiah di sini adalah perempuan Yahudi dan Nasrani.
8. Pernikahan dengan seseorang yang pindah dari satu agama ke agama lain. Pernikahan dengan orang yang pindah dari satu agama ke agama lain juga dilarang. Sikatnya, kamu tidak boleh menerima lamaran pernikahan dari orang dengan agama selain agama Islam. Pernikahan seorang perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Sama halnya dengan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, pernikahan seorang perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim juga dianggap tidak sah atau batal. Selain itu, jika salah seorang di antara mereka ada yang murtad atau keluar dari agama Islam sebelum berhubungan badan, maka batal pula pernikahannya. Itulah pernikahan-pernikahan yang batal, rusak, dan tidak sah dalam pandangan para ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Zuhaili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.